Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Indikatornya Mas itu bisa dilihat dari berat badan, tinggi badan, dan usia. Itu juga bisa dilihat melalui buku KIA atau KMS. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Peran kader Posyandu dalam pencegahan stunting melalui program makan bergizi gratis atau MBG diharapkan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Bupati Banyuasin janjikan pembangunan jembatan guna mendukung mobilitas kampung nelayan Merah Putih. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, peran kader Posyandu dalam pencegahan stunting melalui program makan bergizi gratis atau MBG diharapkan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Peran Posyandu dinilai sangat penting dalam mencegah masalah gizi termasuk stunting pada balita. Kader Posyandu juga mendukung program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi program presiden dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Ahli gizi di Palembang, Marisa Sri Rizkia, menjelaskan bahwa kader Posyandu juga menjadi perpanjangan tangan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemenuhan gizi anak-anak. Upaya pencegahan dilakukan melalui pemberian makanan tambahan, penimbangan berat badan, mengukur tinggi badan hingga pemantauan status gizi secara rutin. Menurut Marisa, hingga saat ini tidak ada kendala berarti dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal ini karena kader Posyandu telah mendapatkan pelatihan dan materi yang memadai untuk disampaikan kepada warga. Selain itu, masyarakat juga dibantu dengan memberikan edukasi yang memudahkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga gizi anak sejak dini. Oke, baik. Untuk indikatornya Mas itu bisa dilihat dari berat badan, tinggi badan, dan usia. Itu juga bisa dilihat melalui buku KIA atau KMS yang diplot oleh kader. Iya. Setiap penimbangan dari berat badan dan tinggi badan, Mas. Berdasarkan usia mereka. Marisa menambahkan, orang tua dapat mengetahui indikasi awal masalah gizi anak melalui pemantauan berat badan, tinggi badan, dan usia anak yang tercatat di buku KIA atau KMS. Untuk anak usia 1 tahun, berat badan ideal berada di kisaran 10 hingga 11 kilo dengan tinggi badan sekitar 86 hingga 87 cm. Marisa juga menghimbau kepada masyarakat dapat memanfaatkan bahan pangan lokal seperti sayur, buah, dan telur sebagai sumber gizi seimbang bagi anak dan ibu hamil. Marisa menegaskan pentingnya peran kader Posyandu dalam menyampaikan edukasi karena kader merupakan bagian dari masyarakat yang lebih dekat dengan warga sekitar. Ia mengajak masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan Posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak agar terhindar dari stunting maupun masalah gizi lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya, kader Posyandu dilibatkan secara aktif untuk membantu pendataan, penyaluran, hingga pemantauan penerima manfaat, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan kelompok rentan lainnya. Menurut Tiwi, salah satu ibu hamil penerima MBG di daerah Sako mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan makan bergizi gratis yang disalurkan melalui kader Posyandu karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan. Ia berharap program MBG dapat terus berlanjut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh ibu hamil lainnya. Saat ini kami sangat terbantu dengan adanya program MBG untuk ibu hamil dan balita ini. Makanan MBG yang diberikan melalui
kader posyandu sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan gizi selama kehamilan. Kami juga merasa lebih diperhatikan karena kader posyandu rutin memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan ibu dan bayi. Semoga program MBG terus berlanjut agar dapat membantu ibu hamil lainnya, khususnya di wilayah Sakoborang. Ya, pendengar, disampaikan dengan dukungan kader posyandu, program MBG diharapkan dapat tepat sasaran sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi keluarga. Selain itu, program MBG ini juga diharapkan mampu mendukung upaya pencegahan stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta anak. Nah, seperti apa tanggapan berkaitan informasi tersebut ya? Berikut kita dengarkan komentar masyarakat. Ya, semua pihak harus mendukung program MBG, tetapi alur birokrasinya harus jelas. Keterlibatan posyandu apakah cuma sebatas mendukung, sedangkan di satu sisi ada anggaran pembiayaan MBG. Ya, kalau memang begitu pihak-pihak SPPG ketika melibatkan pihak-pihak lain harus bertanggung jawab dan kontribusinya terhadap kader posyandu selain mendukung atau menyalurkan MBG ke balita dan ibu hamil, itu bukan tugas pokok dari kader posyandu. Nah, oleh sebab itu hendaknya SPPG juga harus menyisihkan sehingga muncul kerjasama yang baik dan sasaran bisa sampai ke tujuan. Kader posyandu itu sebenarnya ujung tombak yang paling masuk akal buat program MBG alias makan bergizi gratis, terutama buat sasaran balita dan ibu hamil. Kenapa penting banget melibatkan kader posyandu? Pertama, punya kedekatan dan data real. Kader udah kenal warganya satu persatu, ngerti siapa yang stunting dan siapa yang lagi hamil, sampai tekstur makanan untuk balita yang cocok pun, serta modal sosial ini nggak dipunya sistem yang terpusat. Kedua, punya skill teknisi gizi dasar ya. Tiap bulan mereka udah ngukur berat badan, tinggi badan, dan pantau KMS, edukasi MPASI. Jadi kalau MBG masuk, mereka bisa jadi pengawas kualitas dan pasti menunya nggak asal rata kayak buat anak SD. Ketiga itu cegah tumpang tindih programnya. Tanpa integrasi, resiko datang penerima manfaat jadi double-double atau malah mereka menjadi meleset sasarannya. Kader bisa jadi validator data sekaligus mitra operasional dapur MBG. Saran saya nggak cuma numpang nama ya kader ini, kader perlu dikuatkan kapasitasnya, koordinasi lintas sektornya dibenarkan, dan idealnya dilibatkan juga di ekosistem ekonomi dapur MBG biar ada insentif yang layak. Intinya MBG bakal tepat sasaran kalau kader posyandu nggak cuma jadi tukang bagi makanan, tapi diajak mikir dari perencanaan menu sampai monefnya. Pada prinsipnya, posyandu itu mempunyai tugas yang sangat penting dan krusial dalam rangka pelaksanaan MBG akan semakin baik. Terutama tugasnya para posyandu, kader posyandu, yaitu masalah pengawasan ataupun edukasi. Jadi menyampaikan saran-saran kepada SPPG ataupun mereka saling berkoordinasi untuk kebutuhan gizi dari masyarakat. Biasanya posyandu itu akan memvalidasi dulu siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan MBG. Karena MBG yang ada di posyandu tentu akan beda dengan MBG untuk anak sekolah. Kalau MBG di posyandu mereka mengutamakan ibu menyusui, ibu hamil, ataupun balita. Tentu pola gizi dari balita, pola gizi ibu menyusui, ataupun dari ibu hamil tersebut berbeda dengan anak-anak sekolah. Oleh karena itu, peran posyandu itu sangat penting. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat sebagai solusi jangka panjang bagi aktivitas logistik di Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat menjadi langkah strategis untuk mengurangi kepadatan kendaraan logistik di Kota Palembang, sekaligus memperbaiki sistem distribusi barang di Sumsel. Menurutnya, pembangunan pelabuhan baru tersebut bukan hanya berorientasi pada bisnis dan pengembangan sektor ekspor-impor, tapi juga menyangkut kenyamanan masyarakat yang selama ini terdampak aktivitas truk angkutan berat di dalam kota. Ia menilai keberadaan pelabuhan di tengah kota Palembang sudah tidak lagi ideal karena memicu kepadatan lalu lintas dan juga meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ia menambahkan, aktivitas kendaraan logistik berat yang melintas setiap hari telah menjadi persoalan serius yang perlu segera ditata ulang. Sambil berjalan Tanjung Carat ini, aktivitas di Bom Baru itu harus menjadi pengumpan. Jadi kan kalau yang kapal-kapal kecil bisa diumpan dari situ, dibawa ke Tanjung Carat yang selama ini kita ke tengah samudra, Mother Vessel namanya. Ini jadi pengumpan, tapi kemarin dengan tegas saya bilang, mengumpannya tidak dengan truk, mengumpannya tidak dengan trailer, mengumpannya dengan perahu-perahu kecil yang dibawa ke perahu menengah, kapal menengah untuk ke Tanjung Carat. Ternyata sepakat. Herman Deru menegaskan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat tidak berarti menghentikan operasional pelabuhan lama seperti Bom Baru maupun Sungai Lais. Pelabuhan existing tetap akan beroperasi sebagai penunjang distribusi logistik dan juga aktivitas feeder. Dari Jalan Radio, Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sebelum mengakhiri informasi pagi ini, kita simak info Sumsel pagi ini. Pendengar, berikut kita simak Sumsel pagi ini. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyambut kunjungan kerja Wakil Deputi Staf Kepresidenan Republik Indonesia dalam rangka peninjauan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP Sungsang 4 di Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin. Dalam kegiatan tersebut, rombongan meninjau langsung berbagai fasilitas dan pembangunan yang telah dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, mulai dari kawasan sentra nelayan, fasilitas penyimpangan hasil tangkapan, akses kawasan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Tim Mekanik dan Listrik Perumda Tirtamusi Palembang menginformasikan bahwasanya sejumlah wilayah di Palembang mengalami gangguan distribusi air. Hal ini terjadi karena adanya blackout atau pemeliharaan jaringan kelistrikan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan pada Jumat 22 Mei 2026 malam. Hal ini berdampak pada gangguan pelayanan. Demikian Sumsel pagi ini. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Peran kader Posyandu dalam pencegahan stunting melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG diharapkan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat sebagai solusi jangka panjang bagi aktivitas logistik di Sumatera Selatan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 79279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Arbisi undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.